Apatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Sebagai contoh, ada warga negara X yang berasas ius soli, penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Dia melahirkan anak di negara Y yang menganut asas ius sanguinis, penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Maka, anak tersebut tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan X maupun Y5, asas kewarganegaraan atau naturalisasi. Asas kewarganegaraan adalah asas penentuan kewarganegaraan kepada seseorang yang berkewarganegaraan asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara suatu negara tertentu dengan syarat dan prosedur tertentu. B. Asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan asas kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas ius sanguinis. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Hal ini juga merupakan penerapan asas ius sanguinis. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Hal ini juga merupakan penerapan asas ius sanguinis. 5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Hal ini juga merupakan penerapan asas ius sanguinis. 6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas ius sanguinis. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas ius sanguinis. 8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Hal ini merupakan penerapan asas ius soli. 10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 2. Tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Warga negara yang baik adalah warga negara yang berpengetahuan, berketerampilan, dan bersikap berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab WNI, warga negara Indonesia. Perhatikan baik-baik gambar di antara 3 lingkaran tersebut. Lingkaran berwarna hijau menggambarkan pengetahuan warga negara. Lingkaran berwarna biru menggambarkan keterampilan warga negara. Sementara lingkaran berwarna merah menggambarkan nilai-nilai warga negara. Terdapat 4 irisan dalam gambar tersebut. Irisan pertama ialah kompeten, yakni gabungan antara pengetahuan dan keterampilan. Irisan kedua ialah percaya, yakni gabungan antara pengetahuan dan nilai-nilai. Irisan ketiga ialah komitmen, yakni gabungan antara keterampilan dan nilai-nilai. Irisan terakhir adalah warga negara yang baik, yakni mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Warga negara yang baik adalah mereka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya, di antaranya sebagai berikut. A. Menghormati dan mematuhi hukum dan tata tertib negara sesuai pasal 27 ayat 3 UUD RI tahun 1945. B. Wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah sesuai pasal 31 ayat 2 UUD RI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. C. Membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. D. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak suara pada pemilihan umum dan hak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan negara, serta kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembangunan nasional sesuai pasal 28 UUD RI tahun 1945. E. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta turut dalam pemeliharaan ketertiban umum sesuai pasal 30 UUD RI tahun 1945. F. Menghargai hak asasi manusia sesuai pasal 28 JUUD RI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. G. Membantu sesama dan turut serta dalam upaya pemenuhan hak sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai pasal 34 UUD RI tahun 1945. H. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, sara, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai pasal 29 UUD RI tahun 1945. I. Menghargai keanekaragaman budaya nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD RI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sesuai pasal 32 UUD RI tahun 1945. J. Menjaga lingkungan hidup dan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan video tersebut, menurut Agnia, cara untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu dengan memahami serta mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, thank you Agni. Nah, jadi makasih buat pendapat Agni tentang video tadi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, karena kita adalah negara yang berasaskan ideologi Pancasila, maka dalam kehidupan sehari-hari, pertama kita harus memahami dulu Pancasila itu seperti apa. Setelah kita memahami Pancasila, kita harus mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam nilai Pancasila. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita hendaknya berperilaku sesuai dengan ajaran yang ada dalam sila-sila di dalam Pancasila. Paham ya sampai situ ya? Jadi Ibu jelasin sedikit ringkasan materi hari ini. Yang
12 tahun 2006 tentang warga negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Jadi kita di Indonesia, ius yang kita anut, prinsip yang kita anut itu adalah ius sanguinis, yang mana kewarganegaraan kita itu ditentukan berdasarkan darah keturunan. Jadi karena bapak dan ibu kita adalah orang asli Indonesia, maka kita secara langsung adalah warga negara Indonesia. Kecuali di antara kalian ini ada yang punya orang tua, mungkin salah satunya ada yang warga negara asing, warga negara Belanda mungkin. Nah, nanti kalian akan memilih warga negara kalian setelah umur kalian legal, sekitar 18 tahun. Oke? Nah, selanjutnya tentang tugas dan tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Yang pertama itu kalian harus menaati hukum sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kalian harus ikut pendidikan dasar 12 tahun yang telah dibiayai oleh Indonesia. Dan yang terakhir, kalian membayar pajak untuk keberlangsungan negara Indonesia. Oke, materinya paham sampai situ ya? Nah, setelah udah dijelasin dari video tadi, kemudian ibu juga udah menambahkan sedikit. Ibu ingin melihat pendalaman materi kalian tentang materi hari ini. Ibu pengen nanya, jadi kalau misalnya ada semua orang di suatu negara yang berkumpul, apakah semua orang tersebut disebut sebagai seorang warga negara? Coba ada yang sejawab nggak? Secara eksplisit sejawab. Oke, Sania. Oke, thank you Sania. Itu Sania benar banget. Jadi apa yang dijelasin sama Sania itu 100% sesuai. Jadi semua orang yang tinggal di negara tidak semuanya adalah warga negara. Mereka adalah penduduk dan bukan warga negara jika tidak diakui secara hukum oleh negara yang bersangkutan. Jadi bisa aja dia warga negara asing, dia studi di suatu negara, atau kemudian dia bisa juga statusnya bekerja, kecuali dia mengubah warga negara sesuai dengan warga negara yang dia inginkan. Baru dia disebut warga negara. Nah, selanjutnya, kan udah tahu kalau nggak semua warga itu adalah warga negara. Kalau posisi warga negara Indonesia, yang bisa jelasin nggak apa sih posisi dia sebagai warga negara Indonesia? Oke deh, Pak. Bisa lagi deh, Pak. Thank you deh, Pak. Jadi posisi sebagai warga negara itu udah jelas ya. Kalian sebagai warga negara berarti posisinya sebagai warga negara Indonesia terikat oleh hukum. Jadi kalian wajib untuk mengikuti hak dan kewajiban. Dan kalau misalnya kalian melakukan kesalahan di negara ini, berarti kalian harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai situ paham? Oke. Nah, setelah pemahaman materi hari ini, materi hari ini tentang posisi tugas dan tanggung jawab warga negara Indonesia, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita belajar. Misalnya, setelah kita belajar ini, harapannya kalian menjadi individu yang bertanggung jawab. Kalian kan sebagai warga negara nih, sekarang di sekolah, warga sekolah. Jadi kalian punya tanggung jawab untuk belajar, kemudian tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, itu contoh-contoh kecil. Jadi dari materi ini harapannya kalian bisa jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kemudian bisa lebih peduli terhadap lingkungan, bisa lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kalian, terus kalian lebih mengerti tentang asas kewarganegaraan. Nah, tujuan pembelajaran tentang materi posisi tugas dan tanggung jawab, setelah kalian belajar, kalian itu bisa menjelaskan mungkin kepada teman-teman kalian yang belum mengerti atau kepada keluarga kalian tentang apa sih posisi warga negara, apa sih tugas warga negara, dan seperti apa tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Oke? Nah, selanjutnya ada pun penilaian yang dilakukan kepada kalian ini di bagian asesmen. Jadi tadi kita udah ngelakuin asesmen awal, kita kan udah tanya jawab dari tadi. Nah, itu merupakan penilaian dari pengetahuan awal. Kemudian nanti kita akan masuk ke kerja kelompok terus ke tugas individual. Nah, kita hari ini belajar dengan model pembelajaran studi kasus. Jadi kita akan ada contoh case tentang kewarganegaraan.
dia warga negara Portugal, tapi dia mendapatkan naturalisasi secara istimewa. Gimana sih caranya bisa dapat naturalisasi istimewa? Nah, nanti case-nya akan dijelaskan di sini. Nah, kita belajar dari kasus kita. Wow, kita akan coba dari seorang Cince Laura sesaat lagi tetap bersama kami saja di Tapi tanah air cinta Allah. Dasar jajak ibu yang tergantung tanah air. Ini cinta memang melakukan salah kalinya begitu. Ah, kalian tadi dua ketujuh Hollywood yang menjadi tangin. Beranggapan bahwa wanita berusia 25 tahun ini telah mengganti keluarga negara. Mengenai hal itu, kita tetap semua klarifikasi bersama tersebut. Ada project yang syuting juga ini. Tapi kita lihat lah, kan orang nggak mau cita-cita dulu kalau mau pasti itunya nanti kalau udah kemana aku lakuin project itu aku jangan sampai jeans project itu nggak tahu kenapa orang-orang selalu itu jelas-jelas kalau kemarin aku vote aku nyoblos ya jelas-jelas tahu dong paspor aku apa jelas berpaspor Indonesia jadi aku minta media jangan tanya terus karena kalau aku bisa nyoblos kemarin pasti paspor aku Indonesia dong. Oke, selanjutnya kita ke kasus kedua tentang Kristen Gonzales mengenai naturalisasi istimewa. Soalnya adalah perhatikan gambar berikut ini. Status kewarganegaraan Indonesia dari pemain sepak bola di atas didapat dari. Yuk kita bahas sama-sama. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi atau pewarganegaraan merupakan suatu proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses naturalisasi ini juga harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Merujuk pada Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, proses kewarganegaraan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Proses naturalisasi telah banyak dilakukan di Indonesia seperti pada bidang olahraga sepak bola yang telah banyak mengembangkan pemain-pemain naturalisasi. Salah satunya adalah Christian Gonzales. Christian Gerald Alvaro Gonzales atau lebih dikenal sebagai Christian Gonzales adalah pesepak bola Indonesia yang lahir di Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976. Eloko, julukan Gonzales, bergabung ke timnas Indonesia tanggal 21 November 2010. Christian Gonzales tercatat 2 kali memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF pada edisi 2010 dan 2016. Naturalisasi yang dilakukan oleh Gonzales termasuk dalam naturalisasi istimewa. Artinya, orang yang diberikan status istimewa sebagai warga negara itu tidak perlu mengajukan permohonan secara khusus untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Biasanya, naturalisasi istimewa diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau NKRI. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D. Naturalisasi istimewa. Gimana teman GC? Mudah kan? Udah kan? Nah, udah nonton tadi tentang studi kasusnya. Sekarang kita akan melakukan penilaian
Ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, kalian bisa klik LKPD, oke? Nah, kalian scroll ke bawah, nanti ada LKPD-nya. Keluar atau ada yang gangguan, bermasalah? Ini contohnya ini, oke? Nah, nanti di bagian LKPD ini kalian kan udah buka di Google Sites, kemudian kalian udah nemuin LKPD-nya, kalian juga udah nonton studi kasusnya. Sekarang kalian jawab pertanyaan berdasarkan studi kasus tersebut secara berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini ada QR kalau pengen di-scan. Selanjutnya ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, nanti kalian diskusi sama-sama, kerjanya bareng-bareng. Setelah udah selesai nanti kasih tahu ibu, kita presentasi kelompok maju tampil satu-satu ya. Oke, silakan kerjakan. Ada 5 tugas yang harus dijawab ya secara esai. Ya. Tulisnya di kertas lembar tolong. Oke. Silakan ibu kasih waktu untuk jawab 5 soal esai tersebut. Penilaian ini penting karena penilaian ini akan masuk sebagai salah satu penilaian puas kalian kan. Jadi tolong dikerjakan. Di kertas lembar secara berkelompok tulis nama kelompoknya dan nama-nama kelompoknya itu digunakan dengan nama-nama pahlawan. Misalnya boleh kelompok 1 kelompok Insinyur Soekarno, kemudian kelompok 2 misalnya kelompok Era Kartini dan sebagainya. Paham ya? Paham? Oke, selamat mengerjakan. Boleh maju kalau ada yang mau maju dari belakang. Silakan untuk kelompoknya diskusi. Kalau ada yang kesulitan boleh ngomong sama ibu ya. Ada yang bantu. Kerjain. Satu kelompok satu kertas. Kerjakan secara diskusi. Belakang bandai, ayo campur. Oke. Kevin, Laura, Nabila, Eva, Kristia, Zilan, Fauzan. Silakan. Silakan waktunya terbatas. Kerjain 5 soal, nanti kita bantu. Christian lo. Apa sini kan? Sini be. Dia lepas gitu. Pas nih. Apa? Ya. Nah, ini kan ada itu. Ngomong-ngomong aja. Ada ketemuan.
device is ready to pair. Gembino, aku datang. Oke, minta waktu sebentar kita dengerin presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Nuralia Maharani. Nama kelompoknya? Nama kelompok kami Sultan Tahap. Kita menjadi bagaimana asas penentuan status kewarganegaraan di Indonesia? Asas penentuan status kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Kewarganegaraan. Dua, apa penyebab terjadinya kasus kewarganegaraan? Apa pula penyebab terjadinya kasus orang yang tidak berkewarganegaraan? Penyebab terjadinya kasus kewarganegaraan Anda bisa disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan antar negara, ketidaktahuan atau kelalaian dalam proses administrasi kewarganegaraan. Sedangkan penyebab seorang tidak memiliki kewarganegaraan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, hubungan, negara asal tidak mengakui kewarganegaraan, atau pergelangan kewarganegaraan yang digunakan bagaimana jika kita keluarga yang berkewarganegaraan berkewarganegaraan ganda atau tidak
berlangsung terkait dengan warga negara dan bagaimana jawaban saya menambahkan dari pertanyaan orang tadi, apabila orang memiliki lebih dari satu warga negaraan, nah kalau orang punya lebih dari satu warga negaraan, itu akan membutuhkan administrasi secara negara. Jadi kalau dia sudah dipastikan umurnya bisa memiliki warga negaraan, dia harus memiliki satu warga negaraan. Jadi tidak mempersulit dalam status perlindungan hukum. Maka kalau
status kewarganegaraan di Indonesia. Ada 4 asas kewarganegaraan, yakni asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dua, apa penyebab terjadinya kasus kewarganegaraan ganda? Apa pula penyebab terjadinya kasus seseorang yang tidak berkewarganegaraan? Kewarganegaraan ganda ataupun kewarganegaraan umumnya muncul dari pengaruh perkawinan campuran yang terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan antara yang satu dengan yang lain. 3. Bagaimana menyikapi kasus warga negara yang berkewarganegaraan ganda atau tidak berkewarganegaraan? Jawaban: memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka sebagai manusia yang memiliki hak dan martabati, serta tidak menganggap mereka sebagai bahan atau ancaman. Bagaimana jika ada WNA yang ingin menjadi WNI? Apa yang harus dia lakukan? Pastikan bahwa pemohon orang asing untuk menjadi WNI sudah berusia minimal 18 tahun atau berstatus menikah. Bagaimana kalian mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? Sebenarnya jika kita dari Indonesia, maka saat berumur 7 bulan kita menjadi warga layak. Berkenan jika orang tua kita warga asing, maka harus menentukan dari asal perkataannya Pak ada yang ditanyakan. Ada yang mau nanya sama Pak Mufat? Jika tidak ada, maka kami akan akhiri presentasi kami dari kelompok PJ Habibie. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, silakan duduk, Pak Mufat. Kita udah lalui pembelajaran ini dari pendahuluan, inti, sampai penutup. Nah, Ibu pengen ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba yang bisa ngasih kesimpulan. Oke, Syakira silakan. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa memahami posisi dan bertanggung jawab sebagai warga negara diharapkan setiap individu berperan aktif dalam membangun negara, menjaga keutuhan lingkungan, serta mendukung terciptanya hak makanya keharmonisan dalam dalam bermasyarakat. Oke, thank you Syakira. Nah, jadi kesimpulan Syakira itu tentang materi kita hari ini udah benar tentang aspek kewarganegaraan, tentang tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai warga negara, kita harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dari negara yang kita tinggal. Oke? Nah, selanjutnya setelah tadi Syakira udah jelasin kesimpulan, kita masuk di tahap akhir refleksi pembelajaran. Kita kan udah melalui pembelajaran hari ini. Silakan refleksikan pembelajaran hari ini tentang mana yang sudah baik, mana yang menurut kalian masih harus diperbaiki agar pembelajaran kita jauh lebih baik lagi. Itu ada di Google Sites. Terus di bagian refleksi. Oke, bagian lembar refleksi ada. Kalau isi sekarang itu secara online di Google Form, langsung kalian isi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian bicaranya di situ, misal pembelajaran hari ini materi apa, menurut kalian apa yang kurang dari pembelajaran hari ini, terus kalian pengen belajar seperti apa di pertemuan selanjutnya. Ya, di lembar refleksi ya.
pembelajaran hari ini. Jadi materi hari ini apa? Terus kemudian kalian bisa jelasin juga media yang hari ini digunakan untuk apa. Jadi kalian ceritakan pembelajaran pada hari ini. Mana yang udah baik, mana yang kurang baik, dan seperti apa pembelajaran yang kalian inginkan sebenarnya. Semuanya bisa akses lembar refleksinya ya. Oke, kalau udah boleh kirim. Kalau udah semua boleh sampai ini ya. Ada yang kesulitan? Bisa. Udah semua? Gimana refleksinya? Udah semua? Atau masih ada yang belum? Nah, udah semua selesai? Masih ada yang belum? Sebentar. Bisa lanjut ke tahap selanjutnya? Oke, ini tahap terakhir dari pembelajaran kita hari ini. Penilaian secara individual. Tadi kan penilaian secara berkelompok ya. Itu penilaian secara psikomotorik atau keterampilan. Kalau ini kognitif atau pengetahuan kalian secara pribadi atau individual. Kalian bisa masuk di Google Sites, kemudian bisa masuk di bagian soal. Oke? Masuk ke Google Sites yang tadi, terus pilih di bagian soal. Nanti tampilannya akan seperti ini. Mengenai soal posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke? Ada yang kesulitan? Atau udah bisa masuk? Oke, Cantika? Di sebelah kiri. Di bagian. Nah, ini.
di Google Sites bagian soal sebelah kiri ini. Oke, nanti tampilannya akan keluar seperti ini tentang soal materi kita hari ini. Contoh soal yang pertama, bagaimana kalian mendapatkan status kewarganegaraan? Jelaskanlah disertai dengan alasan hukum sebagai dasar penentuannya. Diselesaikan hari ini. Jawab ya sekarang ya. Ada 4 soal esai yang harus kalian jawab tentang materi kita hari ini. Ini penilaian pengetahuan secara individual. Udah pada masuk semua ke bagian soal? Udah ya? Kerjain. Kalau ada yang kesulitan, boleh sampai misalnya soalnya ada yang kurang paham atau masuk ke aplikasinya kesulitan mungkin ada gangguan, beda. Kiranya udah ada yang selesai boleh. Gimana? Udah nyampe soal nomor berapa? 3. Oke. Udah ada yang selesai? Udah, kalau udah selesai boleh kirim. Namanya tulis sesuai nama kalian ya. Jangan tulis nama panggilan, atau nama kecil, tulis nama lengkap. Kemudian jawab semua pertanyaan. Udah semua? Oke. Ada lagi yang sudah? Awan sudah? Pedra sudah? Oke. Ayo menyusul yang lain. Kalau ada soal yang mungkin yang kurang paham boleh tanyain. Misalnya kurang paham nomor 1, 2, 3,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih. Mana yang